warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Belajar. Sore ini kita akan belajar sejarah ya. Kita akan belajar tentang Kerajaan Kutai ya. Nah, siswa semua, Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia ya. Nah, untuk letak kerajaan Kutai, ini diperkirakan terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Sungai Mahakam ini merupakan sungai yang cukup besar ya, siswa semua. Anak-anak ibu, Sungai Mahakam ini merupakan sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Nah, daerah di sekitar tempat pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungainya, nah itulah diperkirakan merupakan letak Muara Kaman dahulu ya. Seperti itu. Jadi letak dari kerajaan Kutai adalah di pertemuan antara Sungai Mahakam dengan anak sungainya ya. Nah, bisa lihat di sini ya. Di sini ada anak sungainya ya. Nah, di sini Sungai Mahakamnya ya. Nah, disinilah Kutai, Kerajaan Kutai ya. Kerajaan Kutai awal lama. Nah, untuk sumber sejarah Kerajaan Kutai, ini kalau anak-anak semua mengenal tentang prasasti Yupa, itu merupakan sumber sejarah Kerajaan Kutai ya. Jadi sumber sejarah Kutai yang utama adalah prasasti yang disebut dengan Yupa, yaitu berupa batu bertulis ya. Yupa juga disebut sebagai tugu peringatan dari upacara kurban. Yupa ini dikeluarkan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Nah, nanti bagaimana silsilah Raja Mulawarman, Ibu akan ceritakan setelah ini. Nah, prasasti Yupa itu ditulis dengan menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta ya. Nah, para ahli ini berpendapat bahwasannya Yupa itu dibuat sekitar abad ke-5 Masehi. Nah, ini adalah prasasti Yupa ya. Ini hurufnya adalah huruf Pallava dan bahasanya bahasa Sanskerta. Ini bentuknya prasastinya. Jadi dia ditulis di dalam batu, di atas batu. Ditulis di atas batu. Nah, kalau ditulis di atas kertas yang seperti ini, ya ini aslinya yang ini. Dalam prasasti Yupa disebutkan bahwa nama kakeknya Mulawarman itu bernama Kudungga ya. Kudungga itu orang Indonesia asli ya. Kudungga berarti penguasa lokal yang setelah terkena pengaruh Hindu-Buddha, daerahnya berubah menjadi kerajaan. Nah, dalam prasasti Yupa juga memberi informasi penting tentang silsilah Raja Mulawarman. Nah, dalam silsilah Raja Mulawarman ini dijelaskan bahwasanya Kudungga itu punya putra, namanya adalah Asmawarman. Nah, Raja Asmawarman itu dikenal juga sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari. Nah, Asmawarman ini mempunyai 3 orang anak, tetapi yang paling terkenal adalah Mulawarman. Kemudian Mulawarman menjadi raja dan dikatakan sebagai raja yang terbesar di Kutai. Ia adalah pemeluk agama Hindu Siwa yang setia ya. Tempat sucinya dinamakan Waprakeswara. Ia juga dikenal sebagai raja yang sangat dekat dengan kaum Brahmana dan rakyat. Nah, dalam prasasti Yupa juga diceritakan bahwasanya Raja Mulawarman itu sangat dermawan ya. Bahkan ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu
atau sapi untuk para Brahmana. Oleh karena itu, sebagai rasa terima kasih dan peringatan mengenai upacara kurban, para Brahmana mendirikan sebuah yupa. Nah, ini adalah isi dari yupa tadi ya. Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api bertempat di dalam tanah yang sangat suci bernama Waprakeswara. Nah, ini adalah silsilah Raja Mulawarman ya. Kakeknya bernama Kudungga. Kudungga memiliki anak bernama Asmawarman. Nah, Asmawarman ini sebenarnya punya 3 anak, tapi yang sangat terkenal adalah Mulawarman, yaitu yang menjadi raja tadi yang terkenal ya. Kehidupan ekonomi kerajaan Kutai ya. Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kutai mengalami zaman keemasan. Kehidupan ekonomi mengalami perkembangan. Kutai terletak di tepi sungai, sehingga masyarakatnya itu mudah untuk melakukan kegiatan pertanian. Di mana kalau tepi sungai itu kan mudah mendapatkan air, sehingga tanaman menjadi subur ya, seperti itu. Selain itu, sebagai petani, masyarakat Kutai juga banyak yang melakukan perdagangan, ya karena mereka di dekat sungai ya. Bahkan diperkirakan sudah menjalin hubungan dagang dengan luar negeri. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, kemudian terus ke Filipina, dan sampai ke Cina. Itulah jalur perdagangan internasional yang ditempuh oleh Kutai ke luar negeri ya, seperti itu. Dalam pelayarannya, dimungkinkan para pedagang itu singgah terlebih dahulu di Kutai. Di jalur perdagangan internasional di mana asalnya dari India, melewati Selat Makassar. Nah, ini diperkirakan mampir ke singgah di Kutai ya, kemudian terus ke Filipina dan sampai akhirnya ke Cina ya. Dengan demikian, Kutai semakin ramai dan rakyatnya menjadi makmur. Nah, ini adalah dia karena dekat sungai, jadi mudah dari kapal-kapal pedagang dari pedagang luar negeri mampir singgah di Kutai untuk beristirahat, dan mereka juga menjual barang-barang dagangannya. Jadi orang luar negeri menjual barang dagangnya ke Kutai, begitu pula Kutai juga menjual barang dagangan ke orang luar negeri, seperti itu. Nah, ini adalah hubungan kerajaan Kutai dengan beberapa kerajaan lain di Indonesia, ya. Dia juga ada hubungan dengan Sriwijaya, dengan beberapa kerajaan lain di Indonesia seperti ini. Sriwijaya, Tarumanegara, Kaling, Mataram, Hajuruan, Bali, ini adalah beberapa kerajaan yang memiliki hubungan dagang dengan kerajaan Kutai, ya. Nah, ada pertanyaan, apakah Kudungga itu orang Indonesia asli, ya? Kudungga adalah orang Indonesia asli, dan ini didasarkan pada penyelidikan bahwasanya nama Kudungga itu jelas bukan nama yang berbau India ya. Meskipun nama keturunannya adalah Asmawarman dan Mulawarman yang mengandung unsur nama India ya. Dalam hal ini dibuktikan dinyatakan oleh Posponegoro dan Noto Susanto tahun 1993 menyatakan bahwa terdapat nama Bugis yang mirip dengan penyebutan Kudungga, yaitu Kadungga. Nah, kemiripan nama ini ditengarai bukan hanya kebetulan belaka, mengingat di Sulawesi Selatan juga ditemukan beberapa prasasti yang hampir sama dengan apa yang ditemukan di Kutai.
Nah, Wasponegoro dan Noto Susanto ini selanjutnya menyimpulkan bahwasanya kemungkinan besar baik Kudungga yang menamakan anaknya sebagai Asmawarman maupun Mulawarman sendiri dan Kudungga yang menamakan anaknya sebagai Asmawarman maupun Asmawarman yang menamakan anaknya Mulawarman ini berkeinginan untuk menyamakan derajat mereka atau keturunan mereka agar sejajar dengan kaum kesatria di India ya. Nah, ini kita lihat bahwasanya nama-nama yang Warman itu yang berasal dari bahasa Sanskerta itu biasanya digunakan untuk nama akhiran orang India bagian selatan. Nah, dalam tradisi Hindu yang berasal dari India, sistem sosial masyarakat itu terbagi atas kelas-kelas yang dikenal dengan tingkatan kasta, di mana kalangan kesatria atau bangsawan kerajaan termasuk dalam kasta yang terhormat. Nah, urutannya itu adalah kasta Brahmana, kasta kesatria, kasta Waisya, dan yang terakhir adalah kasta Sudra. Ya. Nah, demikian tentang kerajaan Kutai. Semoga video ini bermanfaat bagi siswa semua. Jangan lupa like dan subscribe karena subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.